Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Teman hijrahku, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore ini Allah masih melembutkan hati kita. Allah masih meringankan langkah kita. Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di majlis ilmu teman hijrah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kehidupan kita. Siapapun di antara teman-teman sore ini yang sedang punya hajat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, semoga Allah segerakan hajatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya, mendapatkan syafaat darinya, dan insya Allah kita kelak berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman hijrahku, teman terbaik, tempat terindah.
Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Dan tiada kenikmatan terbesar bagi seorang hamba yang diberikan kesempatan hidup kecuali kesempatan hidup yang diberikan Allah dia manfaatkan untuk semakin mendekat taat kepada Allah. Ahilman sering sampaikan, kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, ingat dua hal. Ingat berapa? Dua hal. Satu, boleh jadi karena dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan hidup kepada kita agar di sisa kesempatan usia ini kita banyak bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita banyak menyiapkan bekal amal kita agar kemudian kita bisa tenang kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua itu saja. Ada kemungkinan dosa kita banyak, ada kemungkinan amal kita sedikit. Kalau ahilman, punten dua-duanya. Ahilman mah dosanya banyak, amalnya dikit. Dan boleh jadi Allah masih berikan kesempatan usia kepada kita sampai saat ini karena Allah tahu dua keberadaan itu dalam kehidupan kita. Maka teman-teman sayang, yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana hari-hari kita menjalani kehidupan ke depan. Ada satu kepastian yang akan dijumpai oleh orang yang hidup. Apa kepastiannya? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Dan yang namanya kematian itu ada 3 misteri yang setidaknya harus kita pahami tentang kematian. Satu, misteri waktu. Tidak ada yang tahu kapan kita akan diwafatkan. Betul apa betul? Iya atau iya? Tidak ada yang tahu. Dan kita tidak bisa mengundur atau memajukan kematian. Karena setiap kita sudah ada waktu ajalnya masing-masing. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Coba dibuka. Quran surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 34. Bawa Quran? Mana Qurannya? Ya, HP iya mahnya. Lain Quran. Ailman juga sama di HP ini teh. Sok sudah ketemu belum? Surat apa? Ayat berapa? 34. Al-A'raf ayat 34. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat mempunyai ajal. Batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak dapat meminta penundaan, wala yastaqdimun, atau percepatan sesaat pun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diawalkan. Kalau sudah datang waktunya, pasti kita akan berjumpa dengan kematian itu. Betul? Waktu tidak ada yang tahu. Ustadz, apakah masih muda? Ada jaminan matinya akan lama? Enggak. Betul gak? 2 hari lalu kita dapat berita kan? Masih muda, artis, cantik, terkenal, kaya, meninggal. Ari urang saha? Artis lain. Gelis henteu. Terkenal oge henteu nya.
Apa coba? Pasti semuanya akan mati. Dan mohon maaf, yang muda belum tentu masih lama. Yang tua belum tentu lebih cepat. Enggak. Yang namanya mati itu nggak ada yang tahu. Muda tua nggak ada urusan. Betul? Betul nggak? Betul. Punten ya, bisa jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, teman-teman duluan. Jadi yang duluan sah, ya gitu gitu. Ustadz, apakah yang masih muda lebih lama meninggalnya? Belum tentu. Malah menurut Ahilman mah, anak muda lebih besar potensi meninggalnya lebih duluan. Sokwe, Aama asa belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal trek-trekan motor. Bener tuh? Asa cana aya. Rata-rata anu trek-trekan motor maut mah masih muda, betul gak? Ahilman belum pernah dengar ada seorang nenek yang loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa cana aya. Asa belum ada, betul gak? Ya, yang ada seorang gadis diputuskan oleh pacarnya, kemudian dia loncat dari apartemen. Betul? Jadi yang masih muda itu berpotensi meninggalnya itu lebih berpotensial sebenarnya. Bener. Kamari aya tah ngaos gitunya ngaji di tengah gitu tah. Akhwat gitu di tengah duduk nate. Lihat Ahilman ngahulang gitu. Tiba-tiba maut we gitu. Mata hati-hati ulang ngahulang gimana kieu gitu. Sieun perasaan teh nya takut deg-degan gitu. Jadi yang namanya mati, tua muda bukan urusan, tapi yang jelas waktu kematian kita tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Kalau sudah ketemu waktunya, pasti akan ketemu wafatnya. 1, waktu. 2, yang misteri tentang kematian teh tempat. Tidak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan. Betul apa enggak? Ada orang yang meninggal di rumah, ada. Ada orang yang wafat di rumah sakit, ada. Ada orang yang wafat di jalan, ada. Tempat tidak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan. Sok Ustadz mau tanya, yang akhwat dulu deh. Akhwat, teman-teman mau nggak meninggal di Mekah? Jawab. Yang kencang jawabannya. Mau nggak meninggal di Mekah? Jangan terkecoh, tanya dulu. Kernaon di Mekah. Betul nggak? Palaur maut di Mekah, tapi lagi ngapain di Mekahnya? Hati-hati. Sok ikhwan ayeuna. Ikhwan, mau nggak meninggal di masjid? Jawab atuh. Mau nggak meninggal di masjid? Ulah terkecoh, tanya dulu bisi keur maling koropak. Jadi tempat itu misteri dan kita nggak ada yang tahu di mana tempatnya. Cuman yang jelas semua tempat insya Allah baik. Tergantung sedang apa kita di tempat itu. Yang ketiga, yang jadi misteri itu apa? Sebab kematian. Yang pertama tadi apa? Waktu. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, sebab. Ada orang yang meninggal karena sakit? Ada. Ada orang yang wafat tanpa sakit? Ada. Ada. Ya, ada cerita di sana orang pulang kantor, nyampe di rumah sambil nungguan istrinya bikin kopi, sambil nonton dunia terbalik. Jadi ketemu terbalik, maut we, aya. Keur nyantai kieu maut aya. Yang lagi ceramah meninggal ada enggak? Tapi ulah ka dieu atuh melongna, euy mun aya cenah. Mun hayang we aya kene, ini sararieun gitu ya. Ada yang sedang, yang penting semuanya pasti kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian, kan? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Jawab yang kenceng. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, orang biasa, yang di belakang, yang di tengah, yang di depan, ulah mati atau wafat gitu. Jadi yang namanya kematian itu pasti akan datang dan kita nggak bisa lepas, nggak bisa menghindar. Buka surat Al-Jumu'ah ayat 8. Surat apa? Al-Jumu'ah ayat 8.
Surat ke-62 ayat 8. Tuh. Sok. Ya, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, alladzi tafirruna minhu, yang kamu lari daripadanya, fa innahu, maka sesungguhnya ia, mulaqikum, pasti menemui kamu sekalian. Thumma turadduna, kemudian kamu akan dikembalikan, ila alimil ghaibi, ya, kepada Allah yang maha mengetahui hal yang gaib, wasyahadati, yang mengetahui sesuatu yang nyata, fayunabbiukum, maka kemudian dia memberitahukan kepada kamu sekalian, bima kuntum ta'malun, apa yang telah kamu kerjakan. Betul? Kita tidak bisa lari. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, pasti dia akan menemui kamu sekalian. Maka pada akhirnya, teman-teman ya, punten mohon maaf, pada akhirnya jadi kaya, jadi sukses, jadi bahagia, jadi berhasil, jadi hidup nyaman, pada akhirnya jadi nggak berarti apa-apa kalau kematian datang kepada kita. Jadi orang yang baik cukup menjadi bekal kebaikan bagi kita. Betul nggak? Jadi yang teman-teman gelisahkan naon selama ini? Yang teman-teman khawatirkan apa selama ini? Toh pada akhirnya apa yang kita khawatirkan selama ini akan menjadi memori yang kemudian pergi dari kita, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaya, jadi bahagia, jadi terkenal, jadi populer, jadi nggak penting kalau kematian sudah datang kepada kita. Apa yang penting? Jadi orang yang baik, itulah yang paling penting bagi kita. Kenapa Ustadz? Iya, karena setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Apa yang jadi kebiasaan kita, maka disitulah kita akan kemudian bertemu dengan yang namanya kematian. Maka ahilman tuh ingat banget, ada nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Dari siapa? Hasan Al-Basri. Catat ya, ada 4 nasihatnya. Yang pertama, aku tahu rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka aku tenang dengan urusan rizkiku. 1. Nasihat yang pertama, aku tahu rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka aku tenang dengan urusan rezeki. Teman-teman sayang, betul nggak? Teman-teman tuh selama ini seringkali mengkhawatirkan rezeki, betul nggak? Siun, engke kumahanya, nanti kumahanya, nanti kumaha. Jangan mikir nanti belum tentu kita ada. Besok juga, 1 jam ke depan juga, belum tentu kita teh ada. Untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu kita bisa hidup di waktu yang akan datang? Termasuk urusan rezeki. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti? Apa? Rezeki pasti, mati pasti. Maka apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum, sesungguhnya di antara kamu sekalian, lan yamuta, tidak akan pernah mati, hatta yastakmila rizkohu, sehingga sempurna rizkinya. Naon maksudnya? Kita tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rizki kita. Artinya kalau kita masih hidup, berarti masih ada jatah rizki untuk kita. Ulasieun, jangan takut. Kalau teman-teman bangun di pagi hari,
masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa membuka mata, masih ada umur, berarti masih ada jatah apa? Jatah rizki. Kenapa harus takut? Teman-teman nih, yang belum nikah, apa kekhawatirannya? Jawab, naon? Aiman ge apal eueuh calona kan? Eta mah geus pasti lah nya. Atuh aku teh belum mau nikah teh bukan karena nggak ada calon mah. Yang mau mah banyak Mau sama kamu atau bukan? Bukan. Sama yang lain mah banyak yang mau. Apa coba yang kita khawatirkan? Puntennya. Nih ikhwan, akhwat, antum yang kemana-mana udah bareng. Yang suka gandengan tangan. Kemana-mana bobogohan, pacaran. Antum gak nikah-nikah, nungguan naon? Nungguan maut. Nungguin apa? Betul apa enggak? Saya ulangi ya. Teman-teman teman hijrah yang sudah punya calon, mohon maaf, sudah kemana-mana bareng, pegangan tangan, antar jemput, tanyain sama akhwatnya, apakah aku hanya sebatas tukang ojek untukmu, yang cuman antar jemput dirimu dalam hidup kamu itu? Seriusin, nungguan naon? Jangan ada alasan kieu, aku teh belum mau nikah, tidak kumaha, nanti mau ngasih makan apa sama anak orang. Soma apa jawabannya? Mau ngasih makan apa sama anak orang? Ngalamun kieu ieu teh naon atuh. Sok teman-teman nih anggap aja Ahilman itu adalah bapak dari si perempuan. Kamu mau nikah sama anak aku, mau ngasih apa sama anak aku? Naon jawabannya? Langsung keluarkan hadisna. Kan geus belajar ayeuna teh keur naon? Kan orang teh geus diajar poe ieu teh keur diajar naon ya. Jadi kalau teman-teman ditanya sama ayahnya perempuan, kamu mau ngasih makan apa sama anak aku? Jawab, Pak, kata Nabi, sesungguhnya manusia tidak akan diwafatkan sebelum sempurna rizkina. Ku bapak dijawab deui, mana mau makan hadis? Mau ngasih makan? Bukan Pak, bapak tenang aja Pak. Saya akan mencintai putri bapak sebagaimana bapak mencintai putri bapak. Serius tapi bohong Pak. Serius. Iya mah puntennya. Berapa kali bilang sama teman-teman, laki-laki itu yang dipegang apa? Omongannya. Apa yang dipegang? Omongannya, bicaranya. Benar. Teman-teman jangan pernah memberikan kata-kata yang tidak semestinya bagi perempuan. Erek-erek, hente-hente. Jangan ngasih lampu kuning, Pak Baliut. Kalau mau merah-merah, kalau mau hijau-hijau, kalau mau jalan-jalan, kalau enggak. Jangan digantung, nyeri digantung teh. Betul nggak? Sakit, mending kumaha atuh, lepaskeun we. Biarkan kemudian dia bisa menemukan laki-laki yang lebih tepat dibanding kita. Kita mah kadang-kadang iya sarua kalimatna. Ulah copy paste atuh. Bisi dia teh berteman sama sahabat yang lainnya. Ini mah atuh sama kayak ke aku kalimatnya, ganti. Pakai ayat yang lain. Surat Hud ayat 6 misalnya. Naon? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang hidup kecuali Allah jamin rizkinya. Teman-teman, kalau mau ngelamar perempuan bilang ke Ahilman, kayak dibere kisi-kisina ku Ahilman. Ayat hadisnya banyak insyaallah. Maksudnya naon? Teman-teman ulah khawatir. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu rizkiku tidak akan diambil orang lain. Aku tenang. Bener tuh? Ulah sieun, bismillah. Kalau sudah ada calonnya, udah ada orangnya, bismillah. Jangan takut urusan rezeki. Jangan khawatirkan rizkimu. Tapi khawatirkan bagaimana caramu menjemput rizki itu. Itu yang belum dijamin. Rizkinya udah dijamin, tapi keberkahan rizkinya belum dijamin. Rizkinya sudah dijamin, tapi syukurnya belum dijamin. Jadi yang paling penting apa? Syukurnya, berkahnya, ikhtiarnya. Puntennya, ikhwan, laki-laki itu setelah omongan yang dipegang apa? Usahanya. Ahilman paling kesel sama laki-laki yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi tegawe-gawe gitu. Statusnya teh apa? Akan indah pada waktunya. Tapi kerja nggak mau, usaha nggak mau, dagang nggak mau. Sok kesel kadang-kadang. Ditambah ikhtiar langitnya juga nggak pernah. Sholat tahajud,
haroream. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kelewatan, sholat asar kesorean, sholat maghrib di perjalanan, sholat isya ketiduran. Statusnya kena pada waktunya sokareheul ahilman mah ya. Buktikan status akan indah pada waktunya itu hanya berlaku untuk laki-laki yang mau bekerja, untuk laki-laki yang mau berusaha. Kalau yang tidak mau berusaha, jangan pernah menyantumkan status akan indah pada waktunya. Karena tidak akan pernah ada indah waktunya untuk laki-laki yang tidak pernah berusaha. Benar. Ingat ya, akhwat itu pada akhirnya akan memilih yang good reckoning daripada yang good looking. Betul apa enggak? Kalem. Jangan terus. Yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. Makanya kalau wajahmu tidak tampan, akan termaafkan kalau rekening kamu mapan katanya. Catat status hari Senin ya Tata. Ya. Kalau wajah kamu tidak tampan, akan termaafkan jika rekening kamu mapan. Betul nggak? Yang six pack akan kalah sama yang six car. Benar. Apa? Yang six pack akan kalah sama yang six car. Yang punya badan bagus akan kalah sama yang punya mobil genep. Jadi sok rizki kudu diteangan, kudu dijemput. Tapi aya naon ieu? Sieun aya nu six pack sakit hati eta langsung turun. Di gym di botanika dieu cenah urang ieu. Urang tersinggung cenah. Satu, biar lebih bahagia, aku tahu rizkiku tidak akan diambil orang lain. Maka hatiku tenang. Sok teman-teman. Jangan takut urusan apa? Rizki. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Maka aku sibuk beramal. Kita tidak bisa mendapatkan pahala dari amal yang orang lain lakukan. Kita bisanya apa? Ngerjakan amal orang sorangan. Karena yang akan kembali kepada Allah apa? Amal. Saur Nabi, kata Nabi, yang akan ikut dengan kita saat meninggal itu apa? 3 katanya. Saat kita meninggal yang ikut berapa? 3. 1 maluhu, hartanya. 2 ahluhu, keluarganya. 3 amaluhu, amalnya. Jadi lamun orang wafat, kalau kita meninggal yang ikut apa? 3. 1 apa? Hartanya. 2 keluarganya. 3 amalnya. 2 balik deui. Mobil hanya akan ikut sampai depan gerbang kuburan. Keluarga hanya akan ikut sampai gerbang kuburan. Betul nggak? Yang akan ikut ke dalam apa? Amal. 2 balik, 1 ikut. Ahilman, asa belum pernah lihat ada orang yang punya mobil bagus dikubur jeung mobilna, asa acan aya. Aya tuh. Dikubur jeung mobilna. Tuh, asa acan aya. Ada orang yang punya mobil sok non, mobil Fortuner dikubur jeung Fortuner teu. Henteu. Balik deui mobilna mah. Iya enggak? Pernah tuh aya kela-kela ulah bakal dikubur, ieu mobilnya ngiringan cenah. Henteu. Asa enggak ada. Ahilman asa belum pernah lihat ya. Misalnya seseorang yang meninggalnya beda. Suaminya meninggal, ada enggak istrinya ikutan ke kuburan masuk? Henteu. Enggak ada yang kela-kela aku mau ikut ke dalam. Henteu. Kecuali memang meninggalnya bersamaan. Wah itu mah Masya Allah ya. Cinta sejati itu namanya tuh. Bersama di dunia, kembali bersama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sehidup sesurga insya Allah ya. Makanya kita doakan itu siapa? Yang kemarin tuh Mbak Vanessa Angel itu ya sama suaminya. Mudah-mudahan husnul khotimah insya Allah ya. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, gak ada bahasa istilahnya aku gak bisa hidup tanpamu misalnya ya. Asa dah. Maut mah maut we gitu. Ya kecuali tadi insiden, kecelakaan, kita kan gak pernah tahu ya. Nah nukatilu naon amal, yang akan ikut mah amal. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu amalku tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain. Makanya aku sibuk beramal.
Yang ketiga nasihatnya adalah, aku tahu Allah melihatku dan mengawasiku. Maka aku tidak ingin berbuat maksiat. Karena aku takut ketika aku berbuat maksiat, Allah sedang melihat dan mengawasiku. Yang ketiga, aku tahu Allah melihat dan mengawasiku. Maka aku tidak mau berbuat maksiat, berbuat dosa. Karena apa? Karena aku tahu Allah melihat dan mengawasiku. Teman-teman sekalian, CCTV ada matinya. Pandangan manusia ada lalainya. Tapi penglihatan Allah, pengawasan Allah kepada kita tidak akan pernah slip. Tidak akan pernah lalai. Allah tahu percis apa yang kita lakukan. Makanya di antara 7 golongan ya, 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan ketika nanti hari kiamat. Siapa salah satunya? Seorang pemuda yang digoda oleh perempuan cantik untuk berzina, tapi kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi saat ada kesempatan berbuat dosa, kesempatan berbuat maksiat, kesempatan berbuat salah, kemudian dia nggak mau berbuat salah itu, bukan karena manusia nggak lihat, bukan, tapi karena dia tahu Allah melihat apa yang dia kerjakan. Makanya teman-teman, ada yang disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa ditatap, diawasi oleh Allah. Kalau teman-teman sudah punya sikap muraqabah, teman-teman akan hati-hati betul dalam hidup ini. Berkata-kata akan berkata-kata yang baik. Ya, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena dia takut dengan apa yang Allah perhatikan pada dirinya. Prasangka ini di dalam hati. Orang mungkin gak tahu prasangka kita. Allah tahu atau tidak? Tahu. Gibah. Orang tidak tahu, boleh jadi kita membicarakannya. Tapi Allah tahu percis kita bicarakan aibnya. Makanya hati-hati ya. Orang yang suka membicarakan aib orang lain, dia sama seperti memakan bangkai saudaranya. Fitnah, gak mau. Makanya teman-teman ya, kalau ngomongin keburukan orang, punten, kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Ulang ini. Kalau kita ngomongin keburukan orang, kalau benar keburukannya jadi apa? Gibah. Kalau salah jadi apa? Fitnah. Maka hati-hati. Berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, berperilaku yang baik-baik, maka insya Allah kita mendapatkan yang terbaik. Amal yang bisa kita lakukan adalah amal yang baik, karena Allah mengawasi kita. Ahilman, kumaha lamun kita sudah beramal tapi tidak dihargaan ku batur, gak dihargai sama orang. Teman-teman, jangan terlalu peduli dengan sikap orang ke kita. Karena masing-masing orang pasti punya angle yang berbeda terhadap kita. Betul apa betul? Kita ingin membuat semua orang bahagia, ingin membuat orang suka sama kita. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Pasti akan ada saja orang yang gak suka dengan kita. Teman-teman lihat Ahilman. Yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan, beda atau sama? Beda. Mungkin yang sebelah kiri melihat Ahilman teh agak sedikit cabi, meren iya mah. Ya. Yang sebelah kanan mungkin lihat Ahilman agak sedikit tirus. Makanya Ahilman kalau foto sebelah kanan terus. Karena paling tahu tipografi wajah yang paling pasti di sebelah kanan misalnya. Meren yang di depan mah lihat Ahilman teh baru meren. Gunu kieu cenah Ustaz Hilman teh misalnya. Masing-masing orang punya angle, betul apa betul? Jadi kita nggak bisa menahan sikap orang ke kita. Yang bisa kita tahan apa? Sikap kita ke orang. Kita tidak bisa mengatur arus ombak. Yang bisa kita atur adalah diri kita mengarungi arus ombak itu. Kita nggak akan bisa melawan arus ombak yang begitu keras.
Yang bisa kita lakukan adalah belajar berenang agar saat ombak itu datang, kita bisa selamat daripada besarnya arus itu. Betul? Jangan terlalu pusing dengan sikap orang ke kita. Karena setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda tentang kita. Jadi kumaha Ustadz? Lurus aja. Kalau kita sudah berbuat baik, tapi tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain, gak usah khawatir. Belajarlah dari matahari. Matahari itu setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatinya. Catat status hari Selasa itu. Setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatinya. Mungkin kita juga yang melewatinya. Kita nggak pernah tahu bagaimana matahari bersinar, matahari terbit, dan orang masare keneh meureunan. Betul apa betul? Jadi tetap aja, apakah matahari pernah mengurangi sinarnya karena nggak diperhatikan oleh kita? Enggak. Maka belajarlah untuk selalu ditatap, dirasa, dilihat oleh Allah. Dan saat itu kita akan give the best, memberi yang terbaik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, orang tidak melihatnya, orang tidak memperhatikannya, orang tidak menghargainya, tidak jadi masalah karena Allah pasti membalas kebaikan itu. Barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, Allah pasti balas keburukan itu. Tugas kita hanya berbuat baik. Tugas kita hanya bermanfaat kepada siapapun. Biarkan Allah saja yang membalas kebaikan kita. Ingat ya teman-teman, rumus hidup, berusahalah sekuat tenaga, berdoalah sepenuh cinta, berserahlah sepenuh jiwa. Itulah yang akan mengantarkan kehidupan bahagia bagi kita. 3, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu Allah melihat dan mengawasiku. Maka aku sibuk apa? Tidak ingin berbuat maksiat. Karena aku takut ketika berbuat maksiat Allah melihatku. Yang keempat, aku tahu kematian sedang menungguku. Maka aku sibuk menyiapkan bekal terbaik agar aku siap bertemu dengan kematianku. Aku tahu kematian sedang menungguku. Maka aku sibuk menyiapkan bekal terbaik agar aku siap saat kematian datang kepadaku. Aku siap bertemu dengan kematian itu. Teman-teman sekalian, apa yang paling dekat dengan kita? Kematian. Nasihat malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3. Apa nasihatnya? Apa wasiatnya? Kata Jibril, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. 2, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu. Cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. 3, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, silahkan. Tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu lakukan itu. Ingat mati, ingat perpisahan, ingat pertanggungjawaban.
Saya ditinggal ibu saya, ayah saya sejak saya kecil. Sedih pasti. Kehilangan iya. Tapi setelah saya coba memahami, yang membedakan saya dengan almarhum ayah dan almarhumah ibunda saya hanya waktu take off-nya saja. Ayah ibu saya lebih duluan dipanggil oleh Allah. Saya belum dipanggil oleh Allah, tapi saya pasti akan take off juga. Pasti akan balik juga. Apa yang perlu saya siapkan saat ini? Hilman, selama kamu menjadi seorang anak, jadilah anak yang soleh. Agar kemudian nanti pertemuannya sama, agar landingnya sama. Di mana? Di surga. Kalau landing kita sama, kalau tujuan kita sama, insya Allah kita pasti ketemu lagi. Yang membedakan hanya take off-nya saja, waktu keberangkatan kita, waktu wafatnya kita. Maka pertanyaannya, Hilman, bekal apa yang harus kita siapkan untuk bertemu dengan yang namanya kematian? Karena kematian itu kepastian. Mau tidak mau, suka tidak suka, ingin tidak ingin, pasti kita semua berjumpa dengan yang namanya kematian. Apa bekalnya? Merujuk pada hadis Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin." Apabila manusia meninggal, terputus semua amal. Jadi yang akan ikut apa? Amal, tapi ada amal yang tidak terputus. Yang akan ikut tadi apa? Amal, tapi ada amal yang akan ikut terus. Ingat ya, setelah kematian itu masih ada kira-kira 7 atau 8 tahapan lagi ke depan. Kan manusia itu hidupnya pertama alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 hari kiamat, 6 hari kebangkitan, 7 hari dikumpulkan, 8 hari dihisabkan, 9 hari diberikan syafaat atau kembaliannya, 10 hari pemberian pencatatan amal, 11 hari di mizan, ditimbang, 12 hari kemudian dia akan menuju jembatan Sirat, sampai kemudian dia akan dipilih surga atau neraka. Masih ada beberapa tahapan lagi. Dunia kita ini saat ini masih yang tahapan berapa tadi? Tahapan 3. Masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih ada 8 tahapan lagi. Maka bodoh betul orang yang selama hidup hanya mikirin dunia. Bodoh sekali. Yang paling cerdas siapa? Kata Nabi, manusia yang paling cerdas atau orang beriman yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. So, banyak banget ya orang yang mikir bagaimana hidupnya enak, tapi sedikit orang yang mikir gimana cara mati yang enak. Gimana cara dia wafat dengan keadaan yang enak. Maka Ustadz, apa yang akan kita bawa? Apa bekal yang tidak terputus? Apa amal yang tidak terputus? Kata Nabi ada 3 amal yang tidak terputus. 1, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah itu setiap kebaikan yang kita berikan selama kita hidup, tapi manfaatnya mengalir walaupun kita sudah wafat. Sedekah jariah. Ingat ya, sedekah bukan infak. Kalau sedekah nggak harus harta, kalau infak harus harta. Berarti yang namanya sedekah itu apa? Kebaikan, semua kebaikan. Maka setiap orang, kebaikan yang dia torehkan selama dia hidup, dan itu ngalir, bermanfaat. Walaupun dia sudah wafat, maka ngalir terus. Kalau bahasa harta, wakaf namanya. Ayo teman-teman, apa yang sudah kita wakafkan sekarang? Kalau misalnya punten mohon maaf ya, kalau nanti insya Allah teman hijrah bangun pesantren, bangun masjid, teman-teman insya Allah sama-sama ikutan. Aku mau ikut apa? Semennya, gentengnya, lantainya, pintunya, tanahnya, batu batanya. Selama ada orang yang sholat di tempat yang dibangun itu, maka pahalanya mengalir. Maka silakan teman-teman ikutan dalam dakwah ini. Ini sedekah jariah. Sedekah jariah.
background nih, backdrop nih. Mungkin ada infak teman-teman dari sekian banyak kajian kita. Dijadiin backdrop. Kemudian teman-teman lihat ini backdrop. Selama ini nampang ada di sini bermanfaat untuk syiar, pahalanya mengalir. Walaupun teman-teman sudah wafat. Maka cari sedekah-sedekah jariah yang kira-kira kita akan panjang terus. Ayo, apa? Ikutan di situ. Yang kedua, yang tidak terputus adalah aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Ingat ya, memanfaatkan ilmu bukan hanya harus jadi ustadz, ndak harus jadi mubalik, ndak harus. Setiap kita bisa share ilmu sebanyak-banyaknya dengan apa? Minimal sosial media kita. Ayo, isi sosmed kita dengan yang baik-baik, share yang baik-baik, upload yang baik-baik. Kalau ada orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita share, pahala mengalir, tidak terputus. Makanya suka bilang gini ya, kalau teman-teman ngaji, jangan sungkan-sungkan bikin story, bikin aja. Jangan lupa tag Ahilman Fauzi. Bikin story, tag, kenapa? Kita nggak pernah tahu. Boleh jadi ada dari sekian teman kita yang baca story kita, dia mendapatkan hidayah gara-gara story kita. Betul nggak? Jangan takut, aku mah takut disebut ria. Takut ria, teh ria. Takut ria tapi tetap ria gitu, kumaha sih? Aku mah upload story ini bukan aku ria ya. Aku mau eta mah eta ria. Tulus we. Anu ria mah upload story tidak ada yang like dihapus deui tah eta. Kenapa enggak ada yang like-nya ieu teh nya? Kalau teman-teman bikin status nggak ada yang nggak ada yang like, nggak ada yang komen, apakah ada yang salah dengan outfit aku hari ini gitu ya? Dihapus deui tah eta nu ria. Santai we, ada yang like banyak, yang suka banyak, nggak ada urusan. Ilmu yang bermanfaat sok. Nanti ya teman-teman sayang, kalau kita dapat ilmu, jangan sungkan-sungkan bagi ke orang. Aku mah tuh sekarang aku masih jomblo nih, makanya kawin, nikah, biar ada sparring partner nanti di rumah kita. Sayang, tahu nggak? Tadi abis ngaji sama Ahilman, apa materinya? Gak usah tahu ya, kamu gak akan ngerti, kamu mah gitu. Share. Ini kadang-kadang banyak nih ibu-ibu suka gitu tuh. Kalau sama suaminya ditanya, dari mana tadi teh? Ngaji. Naon materina? Aya we. Bapak mah ada moal ngerti dijelaskan oge sarua kene gitu. Yang bagi bareng-bareng di rumah teh ngaji bareng. Tuh lihat, tadi ada surat Jum'ah ayat 8, baca deh. Manfaat. Nanti punya anak. Insya Allah. Nanti ya teman-teman, kalau punya anak, sebelumnya punya pasangan dulu tapinya. Nanti kalau punya anak, usahakannya lamun ngajarkan Al-Fatihah, ku kita diajarkan, jangan ku yang lain. Nah Ahilman, da Al-Fatihah mah bakal panjang terusnya, dipakai ketika sholat, dipakai ketika doa, betul nggak? Mun bisa mah orang nu ngajarkan anak. Nanti di sekolah disempurnakan oleh guru-gurunya gitu. Jangan sampai skip, kita nggak punya waktu dengan anak-anak kita, lebar, beneran. Ilmu yang bermanfaat tidak terputus. Makanya Ama suka minta ya sama teman-teman. Kalau usia kita tidak panjang gitu, kalau teman-teman merasa ada manfaat dari apa yang Ahilman sampaikan, mudah-mudahan ini jadi pemberat timbangan kebaikan Ahilman menuju Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu yang paling penting. Yang ketiga, yang tidak terputus apa? Waladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Ingat ya, di sini ketika memaknai walad bukan hanya anak kandung. Tapi walad itu siapa? Anak manusia. Maksudnya siapa? Siapapun yang kenal dengan kita, yang tahu dengan kita, yang bersahabat dengan kita, dia mendoakan kita dan dia soleh, maka doanya sampai. Contoh, Ahilman dosen, punya mahasiswa saya soleh, saya wafat, dia mendoakan saya, maka dia itu apa? Waladin solihin. Saya punya perusahaan, punya karyawan saya soleh, saya wafat, dia doakan saya, maka karyawan itu apa? Waladin solihin. Apa kata kuncinya? Perbanyak sahabat yang soleh dari sekarang. Perbanyak teman yang sok lihat.
kontak kita. Lebih banyak sahabat yang soleh atau sahabat yang salah. Dimanfaatkan dari sekarang. Insya Allah teman-teman. Insya Allah. Ya, 3 amal yang tidak terputus. 1 apa? Sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. Sok cari teman yang soleh dari sekarang. Banyakin teman yang soleh itu. Terus apa? Ya sibuk dengan berbuat baik saja. Kita tidak pernah tahu ya, kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga, betul nggak? Kita nggak ada yang tahu. Bukankah teman-teman pernah dengar ada seorang perempuan ahli maksiat, suka berzina, Allahu Akbar, di akhir menjelang hayatnya, dia memberikan air kepada seekor anjing, sampai anjing itu berhenti kehausan. Tak lama kemudian dia mau ambil air, kemudian ajal datang bagi dia. Di mana tempat perempuan itu? Allahu Akbar. Ternyata Allah tempatkan di surga. Hanya sekedar memberikan apa? Air kepada seekor anjing. Jadi tugas kita apa? Berbuat baik. Dan jangan mudah ngejudge orang. Orang ini baik, orang ini buruk, itu apal. Kita mah nggak tahu. Yang tahu kebaikan dan keburukan orang siapa? Allah. Maka jangan silau dengan pujian. Jangan galau dengan cacian. Dipuji tidak tinggi hati, dicaci tidak sakit hati, biasa aja. Karena bagi dirinya yang paling penting apa? Penilaian Allah. Maka teman-teman sekalian, terakhir ada 1 doa yang teman-teman kudu amalkan doa ini. Agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik, wafat yang baik, dan kita akan kembali kepada Allah dengan cara yang baik. Apal gak doanya? Ahilman pasti yakin teman-teman pernah dengar doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Perhatikan artinya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami. Kalau kami berarti kita minta semua kan? Orang tua kami, pasangan kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, orang yang kami kenal ya Allah. Apa? Nas'aluka, kami memohon kepadamu, bermohon kepadamu ya Allah. Apa yang pertama? Salamatan fiddin, selamat di atas jalan agamamu ya Allah. Wa afiatan fil jasad, minta afiat tubuh kami. Ingat ya, bukan minta sehat tapi minta afiat. Yang sehat belum tentu afiat. Apa bedanya Ahilman? Sehat itu urusan fisik. Kalau afiat itu urusan ketaatan. Kita punya mata, bisa melihat, namanya apa? Sehat. Tapi saat kita punya mata, melihat yang baik-baik, namanya sehat wal. Jadi matanya melihat yang baik-baik, itu afiat. Lisannya bisa bicara, sehat. Dan dia bicara yang baik-baik, berarti lisannya sehat wal. Jadi kalau Ahilman tanya sekarang, mata fungsinya apa? Bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Kalau hanya melihat, punten, mata binatang juga melihat. Betul nggak? Jadi mata fungsinya untuk apa? Melihat yang baik-baik. Lisan fungsinya apa? Bicara yang baik-baik. Sehat wal afiat. Wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah, tambah ilmu kami. Tambah ilmu, ingat ya, tambah ilmu, tambah iman, tambah iman, tambah ibadah, tambah ibadah, tambah amal soleh, tambah indah akhlaknya. Ulangi, tambah ilmu, tambah apa? Iman. Tambah iman, tambah apa? Ibadah. Tambah ibadah, tambah apa? Tambah amal. Tambah amal, tambah apa? Tambah indah akhlaknya. Jadi
Orang itu ilmunya makin meningkat, imannya makin meningkat. Imannya makin meningkat, ibadahnya makin rajin. Ibadahnya makin hebat, amal solehnya makin banyak. Amal solehnya makin banyak apa? Makin indah akhlaknya. Maka ilmu dengan akhlak itu linier. Tidak mungkin seseorang yang bertambah ilmunya tapi buruk akhlaknya. Berarti ada yang salah dengan apa yang dia pelajari. Karena seharusnya ilmunya tambah banyak, adabnya makin luar biasa. Makin santun ke orang, makin menghargai ke orang, tidak merasa paling benar, orang salah semua. Enggak. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh, harusnya soleh merasa. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Makin dia ngaji, makin dia taklim, makin ngerasa bodoh dia. Betul nggak? Makin dia taklim, makin ngerasa apa? Makin ngerasa bodoh, makin gak bisa apa-apa. Ayo, ya. Ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki, berkah rizki. Rizki berkah itu apa? Simpelnya rizki yang cukup. Mau beli rumah, cukup. Mau beli kendaraan, cukup. Bayar SPP sekolah anak, cukup. Mau beli ruko, cukup. Mau haji umroh, cukup. Nikmat. Sholat gak ditinggal, saum gak ditinggal. Ada, mohon maaf ya, orang yang sibuk kerja tapi poho ke Allah. Banyak. Tapi berkah gak begitu. Berkah itu tenang, cukup. Dihadirkan ketaatan kepada Allah, Allah anugerahkan kebaikan kepadanya. Kemudian apa? Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum wafat. Ya Rabb, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan banyak mensucikan diri. Tahu nggak siapakah orang yang paling beruntung? Orang yang pernah berbuat dosa kemudian dia bertaubat, beruntung dia. Wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, jika engkau ingin beruntung. Jadi teman-teman sayang, kita yang pernah tenggelam masa lalu, pernah punya dosa, pernah sering berbuat maksiat, dan hari ini kita bisa bertaubat, beruntung teman-teman. Jaga hidayah itu, jaga taubat itu, mahal harganya. Fursatut taubah. Allah kalau sedang mencintai hambanya, Allah kalau sudah cinta sama hambanya, Allah berikan kesempatan dia bertaubat. Bertaubat. Banyak dosa kita. Maka perhatikan ya, orang yang senantiasa bertaubat, dia akan tahu percis hina dirinya, buruk dirinya, kotor hatinya. Maka dia bertaubat. Maka apa prinsip bagi dirinya? Sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Kenapa? Karena dia tahu aibnya lebih banyak dibanding orang ketahui tentang dirinya. Maka teman-teman gak usah sakit hati ya. Kalau ada orang yang ngomongin kita, Ustadz aku diomongin sama dia, naon cenah, aku teh banyak ngomong katanya. Alhamdulillah orang mah taunya kita banyak ngomong. Orang gak tahu kalau kita banyak hutang coba. Bener tuh. Orang gak tahu kalau kita banyak kekurangan yang lain. Kalem weh, ulah khawatir. Minta sama Allah apa? Taubatan qoblal maut. Taubat sebelum wafat. 2 apalagi selanjutnya. Rahmatan indal maut. Rahmat ketika wafat. Maghfiratan ba'dal maut. Ampunan setelah wafat. Terus Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ringankan sakaratul maut kami. Teman-teman, nanti kalau kita bismillah insyaallah wafat sakaratul maut, kita ingin mengucapkan kalimat apa? La ilaha. Maka bagaimana caranya ahilman? Sering-sering berzikir. Allah, 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 Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Lisannya dihiasi dengan zikrullah. Wan najata minan nar, ya Allah, lepaskan kami dari api neraka. Sampai kemudian
wal afwa indal hisab. Maafkan kami ya Allah. Atas apa? Ketika nanti kami dihisab. Berikan maaf kepada kami ketika kami dihisab. Teman-teman sekalian, mati itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Kalau nomor urut yang huruf A lebih duluan pasti. Betul apa enggak? Untung Ahilman hurufnya H duluannya. Tapi bukan nomor urut, tapi nomor apa? Nomor cabut. Kalau nomor urut mungkin yang sudah tua duluan, tapi nomor cabut, malaikat Israel mengunjungi kita berkali-kali setiap hari. Ada yang menyebutkan 70 kali setiap hari, ada yang menyebutkan 62 kali setiap hari. Yang jelas tidak ada yang paling dekat dengan kita kecuali apa? Kematian kita. Mudah-mudahan ya, orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Tapi orang beriman menjadikan detak-detik kematiannya sebagai bentuk persiapan terbaik untuk menyiapkan amal-amalan terbaik. Mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah.